Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kemudian adapun manfaat dari sistem pendukung keputusan ini yaitu yang pertama adalah memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Kemudian membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kemudian dapat menghasilkan solusi dengan cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Nah, ini ada salah satu contoh sistem pendukung keputusan dari Jenny Venorika, BR Ginting, dengan tema penerapan sistem pendukung keputusan dalam menentukan e-commerce terbaik dengan menggunakan metode SAW. Metode SAW itu sendiri adalah metode penjumlahan terbobot atau simple additive weighting. Dengan konsep dasar adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks atau keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dan ada pendahuluan. Masyarakat pada saat ini sangat ketergantungan dengan teknologi, terutama dalam hal transaksi, di mana masyarakat yang ingin menjual suatu produk yang mereka punya tidak perlu lagi harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk memasarkan produknya. Namun dengan adanya e-commerce ini, masyarakat dapat langsung memposting suatu produknya, kemudian nanti akan dijual di salah satu e-commerce. Kemudian ada metode penelitian, itu e-commerce itu sendiri merupakan perniagaan barang maupun jasa yang dilakukan melalui elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce. Kemudian ada sistem pendukung keputusan itu sendiri dan juga sistem additive weighting atau SAW. Dan ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menggunakan beberapa kriteria yang saling berhubungan, dan kriteria itu sendiri didapatkan dari orang-orang yang terbiasa melakukan transaksi online. Dan kriteria dan bobot merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap alternatif untuk menentukan e-commerce terbaik berdasarkan data yang sudah pernah ada. Dan ada tabel alternatif, ada kode, dan juga nama alternatif. Yang pertama ada Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Shopee, dan juga Bukalapak. Dan tabel kedua ada kriteria dan bobot e-commerce terbaik. Itu ada kualitas produk, estimasi hari, pengunjung situs e-commerce, kemudian ada respon layanan, dan ini ada keterangan, ada benefit, ada pun bobotnya sendiri. Dan dari setiap kriteria yang telah dijelaskan ada pun penentuan untuk e-commerce yang terbaik meliputi kualitas produk, yaitu merupakan rata-rata yang didapatkan berdasarkan survei masyarakat yang telah terbiasa menggunakan berbagai jenis e-commerce. Contohnya ada Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, yaitu kesamaan produk yang diterima oleh customer dengan keterangan yang disajikan dalam situs website. Biasanya foto dari produk dan setelah sampai barangnya itu tidak sama atau yang lain-lainnya, itu biasanya seperti itu. Kemudian ada estimasi hari. Ketika barang telah dipesan oleh pembeli, maka akan ada perjanjian bahwa produk akan tiba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tapi ada juga beberapa pihak penjual yang sering melakukan keterlambatan yang mana itu nanti akan membuat konsumen tidak percaya dengan situs tersebut. Kemudian ada pengunjung situs.
Semakin banyak yang mengunjungi salah satu situs e-commerce, maka akan semakin banyak pula jumlah masyarakat yang percaya dengan kualitas dan kuantitas yang diberikan. Mungkin dengan cara memberikan promo mungkin akan banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi situs tersebut. Kemudian ada respon pelayanan. Respon ini merupakan manajemen pemilihan perusahaan atau situs e-commerce dalam memenuhi tanggung jawab terhadap barang yang telah diterima oleh beberapa pelanggan berupa klaim jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melakukan transaksi jual beli online. Kemudian ada data alternatif dan kriteria. Untuk alternatifnya itu ada Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan juga Bukalapak, dan ada kualitas produk, estimasi hari pengunjung situs yang terbanyak yaitu ada Tokopedia. Kemudian ada respon pelayanan. Ini ada tabel nilai alternatif yang menunjukkan bahwa ini ada nilai maksimal dan minimalnya yang menentukan setiap nilai kriteria dibagikan dengan nilai maksimal dari tiap kolom kriteria. Jika sudah mendapatkan nilai keseluruhan maka dibuat metrik normalisasi. Kemudian setelah nilai alternatif pun dibuat, kemudian kita buat hasil akhirnya. Nah, ini ada alternatifnya Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Shopee dan juga Bukalapak. Ini ada nilainya. Dan untuk rankingnya nomor 1 yaitu Tokopedia berdasarkan sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian ada kesimpulannya. Penggunaan sistem pendukung keputusan mampu memberikan kemudahan kepada pengambil keputusan untuk menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik, dan juga hasil akhirnya ini didapatkan dan juga bisa menjadi dasar bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan transaksi e-commerce yang dilakukan secara online. Dan ini ada referensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.